Salam saudara, dalam kehidupan kita sebagai manusia, ada suatu realitas yang tidak bisa kita hindari dan tidak bisa kita pungkiri. Realitas yang pertama adalah bahwa kehidupan kita sebagai manusia adalah kehidupan yang tragis. Apa yang saya maksudkan dengan kehidupan yang tragis? Kehidupan yang tragis di sini yang saya maksudkan adalah bahwa kapanpun manusia itu bisa meninggal. Itu realitas yang tidak bisa kita pungkiri dan tidak bisa kita hindari. Manusia pasti akan mati. Dan syarat untuk mati tidak harus tua dan tidak harus dalam keadaan menderita suatu penyakit tertentu. Kita pasti mati. Bisa hari ini, besok, lusa, tahun depan, bulan depan. Realitas yang kedua adalah bahwa kehidupan kita sebagai manusia juga berisiko. Apa yang saya maksudkan dengan berisiko? Berisiko di sini saya maksudkan adalah bahwa ada suatu realitas di mana kalau kita sudah meninggal, maka kita akan diperhadapkan suatu dua kemungkinan. Yang pertama adalah bisa kita masuk dalam kekekalan, hidup bersuka cita, damai bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, atau justru kita terpisah dari Tuhan Yesus Kristus dalam kematian kekal. Saudaraku, selama kita di bumi juga berisiko. Kehidupan kita di bumi juga berisiko. Tetapi kita diberikan akal, diberikan budi, diberikan pengertian. Kita bisa memperhitungkan secara matematis atau berdasarkan pengalaman. Kita bisa menghindari atau meminimalisir setiap risiko. Tetapi setelah kematian saudara, itu tidak ada lagi perhitungan matematis, tidak ada lagi yang menjadi pengalaman masa lalu yang menjadikan pertimbangan untuk kita menghindari risiko tersebut. Kita akan diberhadapkan pada tahta pengadilan Kristus, dan disitulah kita akan diputuskan nasib kekal kita. Apakah kita hidup bersama-sama dengan Yesus Kristus dalam kekekalan, dalam keabadian, dalam kehidupan yang kekal, atau justru kita terpisah dari Bapa di sorga dalam kematian yang kekal, yaitu di neraka. Itulah realitas. Tapi tidak banyak orang yang memikirkan ini. Tidak banyak orang yang menyadari hal ini. Sehingga hidup semena-mena, asal-asalan. Saudara, di dunia ini tidak ada yang bisa kita banggakan. Kekayaan tidak bisa menjamin kita masuk dalam kekekalan. Seberapa banyak pun kekayaan yang kalian miliki, yang Anda miliki, tidak akan menjamin bahwa kita akan masuk dalam kehidupan kekal bersama-sama dengan Yesus. Ketenaran yang kita miliki pun, jabatan, harkat, martabat, atau apapun prestise yang kita miliki di bumi ini tidak akan menjadi jaminan. Bahkan tidak berarti apa-apa tanpa Kristus. Saudara, di awal tahun 2020, kita diperhadapkan pada sebuah realitas. Ada begitu banyak rentetan peristiwa yang terjadi. Kita melihat mulai Januari, ada banjir yang terjadi di Jakarta. Kemudian kita melihat ada kebakaran hutan di Australia. 16 juta hektar, bukan sedikit. Ada gelombang panas yang terjadi di beberapa negara di bagian Timur Tengah. Dan di situ juga banyak yang meninggal, saudara. Bahkan yang paling terakhir yang sangat menggemparkan dunia adalah dengan hadirnya virus corona. Saudara, sebenarnya peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini atau hari-hari ini itu merupakan suatu alarm atau warning atau peringatan bagi kita bahwa bumi ini atau dunia yang sekarang ini kita tinggali itu sebenarnya tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada kita. Tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada kita.
peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini juga itu merupakan suatu peringatan bagi kita bahwa bumi ini atau dunia ini bukanlah rumah kita. Bukan rumah kita. Bukan. Kita pasti mati. Dan bumi ini bukan rumah kita. Kita akan kembali. Kalau kita baca dalam firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 26 sampai 28, sebenarnya itu sudah diceritakan, sudah dibuatkan semuanya. Saya akan bacakan untuk kita semua. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi firman ini saudaranya sudah memperingatkan kita bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Supaya yang tidak tergoncangkanlah yang tinggal tetap. Jadi bumi dan segala isinya akan dihancurkan, pasti dihancurkan. Pasti. Tidak mungkin tidak dihancurkan, pasti akan dihancurkan. Tapi anehnya adalah banyak orang yang mencintai atau menikmati hidup di bumi ini. Itu yang saya bingung. Kalau kita baca dalam Matius 7 ayat 22-23, di situ dikatakan bahwa Tuhan, ketika kita berteriak Tuhan, Tuhan bilang, aku akan berterus terang dan tidak mengenal engkau. Apa maksudnya di situ? Mengenal di situ maksudnya Tuhan tidak pernah menikmati kehidupan kita. Bukan Tuhan amnesia atau bukan Tuhan tidak mengenal kita. Kita ini ciptaannya, Tuhan pasti tahu siapa kita. Tetapi mengenal di situ menunjuk kepada Tuhan tidak menikmati kehidupan kita. Kenapa Tuhan tidak menikmati kehidupan kita? Karena kita sibuk dengan kehidupan kita sendiri yang menikmati. Kita sibuk menikmati kehidupan kita sendiri. Jadi kita lupa bahwa Tuhan harusnya yang menikmati kehidupan kita adalah Tuhan, bukan kita sendiri yang menikmati kehidupan kita. Jadi saudaraku, kita seharusnya kita tidak lagi berdoa bagaimana supaya Tuhan menghindarkan, tidak boleh lagi ada bencana alam, atau bagaimana supaya tidak ada lagi sakit penyakit, atau bagaimana supaya jangan ada lagi virus corona. Bukan itu lagi. Kita harusnya berdoa supaya kita kuat bertahan dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Walaupun segala situasi menggempur kita, seakan-akan tidak ada pengharapan. Tetapi justru dengan peristiwa ini kita semakin kuat berpegang kepada kebenaran. Itulah harus kita lakukan. Itu harus kita lakukan, saudaraku. Tantangan kekristenan saat ini, saudaraku, adalah kenikmatan dunia. Seperti yang saya bilang tadi. Kalau kita sudah fokus menikmati dunia, maka kita lupa untuk bagaimana Tuhan menikmati kehidupan kita. Kenikmatan dunia atau kenyamanan di dunia ini bisa membunuh jiwa kita. Bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan selama-lamanya. Oleh karena itu kita tidak boleh terlena dengan kenikmatan atau kesenangan dunia. Tidak boleh. Mereka yang tidak berakar dalam kebenaran firman Tuhan akan merasa mudah khawatir, kecewa, menyesal. Ketika apa yang mereka miliki, ketika apa yang mereka bisa nikmati itu diambil atau hilang, atau terlepas. Tetapi mereka yang berpegang kuat pada kebenaran firman Tuhan, mereka tidak akan mudah kecewa, tidak akan mudah khawatir, tidak akan mudah menyesal apabila hal-hal yang mereka miliki itu diambil atau terlepas. Karena bagi orang percaya, bagi mereka yang berakar kuat dalam kebenaran Tuhan, prinsip mereka, Kristus sudah cukup. Sebagai orang Kristen kita harus berhati-hati terhadap kesenangan, terhadap kenikmatan dunia. Karena itu sangat berpotensi, sangat-sangat berpotensi membinasakan jiwa kita. Jadi saudaraku, ketika Tuhan Yesus datang, yang dicari adalah adakah orang beriman di bumi. Dari mana iman itu bisa timbul? Iman itu bisa timbul dari pendengaran akan firman Tuhan yang benar, dan juga melalui peristiwa-peristiwa kehidupan yang saat ini. Dengan meresponi peristiwa kehidupan yang
terjadi hari-hari ini dengan benar, maka kita akan memiliki tingkat kedewasaan iman yang levelnya akan naik lagi, Tuhan. Yang akan naik lagi, saudara. Pendengaran oleh firman Kristus yang benar itu akan menuntun orang untuk hanya melakukan kehendak Bapa saja. Tidak mungkin orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan itu melakukan sesuatu untuk kepentingan diri sendiri atau untuk kepentingan kelompok. Pasti untuk kepentingan Tuhan. Pasti bagaimana segala energi, pikiran, tenaga akan dikerahkan semuanya untuk melakukan kehendak Bapa. Saudara, semua goncangan ini harus terjadi. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, bahwa Tuhan pasti akan menjemput kita pulang. Masuk surga bukanlah suatu keberuntungan. Demikian juga masuk neraka bukan karena suatu kecelakaan. Tetapi ada tanggung jawab pribadi yang harus kita kerjakan. Seperti kata Paulus, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya apa? Kita harus bersungguh-sungguh menjaga kesucian hidup. Bersungguh-sungguh mengubah kodrat kita dari kodrat dosa menjadi kodrat ilahi. Dengan belajar firman Tuhan yang benar, meresponi peristiwa kehidupan dengan benar, sehingga level iman kita semakin kuat, semakin naik, dan semakin serupa dengan pribadi Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, sadarilah bahwa dunia ini bukan rumah kita. Rumah kita ada di sana dalam kekekalan, bersama dengan Tuhan Yesus di langit baru dan bumi yang baru. Amin.